Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Bapak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bapak. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang salah satu metode survei konsumsi pangan yang lain yang kita sebut dengan dietary history atau riwayat makan ya. Saya ulangi lagi bahwa pada minggu lalu, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang beberapa metode survei konsumsi pangan. Ada recall 24 jam, ada food frekuensi, kemudian ada food waging, ada food record. Kemudian pada hari ini kita akan belajar tentang dietary history atau riwayat makan. Metode dietary history itu adalah metode mengukur konsumsi pangan individu yang tujuannya adalah kita ingin mengetahui atau mengidentifikasi riwayat makan pada seseorang secara prospektif ya. Apa itu prospektif? Artinya kita menilai yang ke depan bukan yang ke belakangnya, meskipun namanya riwayat tapi bukan riwayat yang dahulu, tetapi bagaimana riwayat atau perjalanan makannya ke depan. Jadi tujuan daripada dietary history itu seperti yang saya katakan tadi, bukan untuk menilai apa yang sudah terjadi, tetapi kita akan melihat apa yang akan terjadi jika seseorang itu apabila dia mengkonsumsi atau makanan tertentu, apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, kita menilai apa yang akan terjadi jika makanan dan minuman dikonsumsi pada jumlah tertentu. Kemudian riwayat makan itu ditelusuri dengan dua pendekatan, yaitu kita menilai frekuensinya dan menilai porsinya yang dilakukan porsi makannya dalam setiap hari yang kita lakukan selama beberapa hari, minimal 1 minggu. Jadi untuk menilai riwayat makan itu kita lakukan pengukuran atau pengamatan minimal dilakukan selama 1 minggu. Bagaimana model atau hal-hal yang ditanyakan di dalam model kuesioner atau hal-hal yang ditanyakan di dalam dietary history, kalian bisa lihat di sini adalah salah satu contoh formulir daripada dietary history. Kalian bisa lihat bahwa ada beberapa hal yang ditanyakan. Yang pertama adalah waktu makan. Ini adalah waktu makan ya. Kemudian yang berikutnya yang ditanyakan adalah nama hidangan atau jenis makanan. Kemudian bahan makanannya. Bahan makanannya di sini bisa ditulis jenis hidangan garis miring bahan makanan. Kemudian porsi acuan. Kemudian porsi yang dikonsumsi. Ini secara semi kuantitatif ya. Dia jadi porsinya itu dalam skala kualitatif, dia kecil, sedang, kemudian besar ya. Kemudian minggu pengamatan, ya ini yang saya katakan tadi, minimal dilakukan selama 1 minggu. Jadi ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai dengan hari ke-6 atau hari ke-7 misalnya ya. Kemudian ini ya hari konsumsi ya. Kemudian catatan diet. Catatan diet, jadi di sini kita bisa menuliskan catatan diet yang dilakukan oleh seseorang. Jadi begini prinsipnya. Kenapa kita perlu mengetahui riwayat makan daripada seseorang? Karena status gizi yang dialami atau yang status gizi seseorang itu mencerminkan riwayat makan daripada orang tersebut. Ya, meskipun
Sehingga kita, kalau riwayat makan itu berarti bagaimana perubahan makannya dari waktu ke waktu, kalau kita bicara tentang riwayat makan. Sehingga kita perlu menulis catatan diet daripada responden tersebut. Kemudian kita juga bisa menanyakan apa yang menjadi makanan pantangannya, apakah responden ini tidak suka atau tidak bisa mengkonsumsi jenis makanan tertentu. Kemudian kondisi makan, apakah dia makan bersama keluarga, bersama teman kerja, atau jadi ini adalah keterangan-keterangan pelengkap yang bisa dijadikan sebagai informasi terkait dengan riwayat makan daripada seseorang. Nah, sekarang selanjutnya adalah, nah, kalau tadi kita katakan bahwa dietary history itu riwayat makan, secara sekilas mungkin agak mirip dengan food frequency, tetapi ini berbeda dengan food frequency. Kalau metode dietary history itu dia tidak diperlukan studi pendahuluan sebagaimana yang kita lakukan pada metode FFQ atau semi FFQ. Kalau FFQ kan untuk mengembangkan kuesioner FFQ atau membuat kuesioner FFQ, kita itu terlebih dahulu harus melakukan studi pendahuluan untuk mendapatkan daftar bahan makanan yang akan kita masukkan di dalam kuesioner FFQ. Kuesioner FFQ itu atau metode FFQ adalah metode penilaian konsumsi pangan yang kita gunakan untuk mengetahui keterkaitan antara kekerapan atau keseringan konsumsi makanan tertentu dengan kejadian penyakit tertentu. Sehingga kalau dalam metode FFQ yang kita masukkan di dalam daftar jenis bahan makanan ini, di dalam daftar jenis bahan makanan ini adalah hanya jenis bahan makanan yang memiliki skor yang tinggi atau sering dikonsumsi oleh responden kita. Kalau itu dalam metode FFQ. Tetapi kalau dalam metode dietary history, itu dia daftar bahan makanannya itu adalah bahan makanan aktual yang dikonsumsi oleh responden. Jadi bahan makanan yang kita masukkan dalam formulir itu bukan berasal dari studi pendahuluan tadi, tetapi menanyakan apa jenis bahan makanan yang sering dikonsumsi oleh responden kita. Kalau FFQ, kita harus survei pendahuluan dulu, kita studi pendahuluan di daerah tersebut, makanan apa saja yang sering dikonsumsi oleh responden. Kemudian kita berikan scoring, skor yang tertinggi atau yang ada standar skornya, bahan makanan yang paling tinggi, yang masuk kategori tinggi skornya itulah yang kita masukkan dalam kuesioner FFQ. Tetapi dalam dietary history dia tidak seperti itu. Dia yang kita masukkan jenis bahan makanannya adalah bahan makanan yang memang dikonsumsi oleh responden kita. Ya karena ya formulir dietary history adalah formulir dengan pertanyaan terbuka. Jadi bisa saja dalam perjalanannya bahan makanan atau hidangan yang dikonsumsi oleh responden itu bisa bertambah. Kemudian dietary history itu menggali riwayat makan, ya. Berarti bagaimana perubahan kebiasaan makan atau pola atau riwayat makan dari waktu ke waktu. Sedangkan metode FFQ atau semi-FFQ adalah dia menganalisa faktor risiko kekerapan konsumsi terhadap timbulnya masalah gizi tertentu. Ya, jadi dia riwayat makan, perjalanan makannya seperti apa. Kalau FFQ dia biasanya kita lakukan kalau ada satu penyakit tertentu, kalau kita ingin melihat penyakit tertentu hubungannya dengan konsumsi makanan tertentu, maka itu kita lakukan FFQ. Tapi dia dietary history tidak seperti itu. Kita lihat ke depan dia makannya apa saja,
kira-kira nanti ini ke depannya bakal kalau dengan pola makan yang seperti ini masalah gizi apa yang akan terjadi. Dia sifatnya perspektif. Kalau FFQ dia sifatnya retrospektif, dia ke belakang ya, melihat ke belakang itunya. Kemudian perbedaan yang lain terkait dengan penggolongan makanan pada metode dietary history dengan FFQ adalah metode FFQ itu kita klasifikasikan berdasarkan skor konsumsi tadi. Ya, seperti yang tadi untuk mengembangkan formulir FFQ, itu kita lihat bahan makanan yang paling sering atau yang sering dikonsumsi oleh responden, kemudian dari hasil studi pendahuluan, kemudian hanya jenis-jenis makanan tersebutlah yang kemudian kita tanyakan pada ketika melakukan pengumpulan data. Sedangkan pada dietary history, itu kita masukkan semua jenis bahan makanan yang real dikonsumsi oleh responden kita, sehingga dari situ kalau kita mengetahui pola makanannya, perjalanan pola makannya, maka kita bisa menentukan kira-kira jenis bahan makanan apa yang bisa kita gunakan untuk intervensi untuk menyelesaikan masalah gizi tersebut. Misalnya kalau kita ingin lihat pola makan daripada kalau kita ingin lihat, kalau kita ingin melihat riwayat makan daripada penderita diabetes, berarti kan kita ingin nanti intervensinya adalah pada menu yang mengandung kandungan gula yang tinggi. Sehingga kalau kita menggunakan metode dietary history ini, kita bisa tahu bahwa oh makanan ini nanti bisa dimodifikasi untuk dikurangi gulanya. Jadi karena kita sudah tahu pola makannya seperti apa, sehingga kita bisa menentukan langkah intervensi yang tepat untuk mengubah perilaku konsumsi makanan yang dikonsumsi oleh pasien atau responden kita. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam dietary history? Yang pertama tadi di formulirnya Anda harus perhatikan dulu. Anda harus pertama tentu saja harus memahami formulir daripada dietary history ini. Sekali lagi saya ulangi, isinya adalah ada waktu makan, ada jenis bahan makanan, ada porsi acuan, kemudian porsi yang dikonsumsi, kemudian hasil pengamatan. Setelah itu, setelah Anda memahami daripada isian daripada kuesioner, selanjutnya yang Anda lakukan adalah Anda harus mengisi waktu makan itu dengan waktu makan seperti yang menjadi kebiasaan masyarakat ya. Kalau di Indonesia kan ya kebiasaan makan itu paling tidak 3 makan utama dan misalnya ada selingan. Ada makan pagi, makan siang, makan malam. Kemudian jenis makanan Anda tuliskan dengan nama makanan yang dikonsumsi. Porsi acuan itu yang ini. Pada bagian porsi acuan, yang dituliskan di sini adalah kebiasaan atau paling sering responden itu mengkonsumsi makanan tersebut itu porsi acuannya berapa gram. Ini dalam satuan gram ya. Berapa porsinya biasanya. Misalnya dia makan pagi nasi misalnya 200 gram. Satu piring 200 gram. Itu adalah yang biasanya yang kita jadikan acuannya adalah kebiasaan konsumsi dari responden yang sedang kita wawancarai tersebut. Kemudian kalau seandainya kita tidak tahu atau tidak bisa menuliskan porsi acuannya, ya Anda bisa menggunakan porsi yang porsi yang berdasarkan buku panduan gizi seimbang tadi. Kemudian porsi yang dikonsumsi daripada responden
yaitu porsi konsumsi aktual ya. Konsumsi aktual yang dituliskan adalah porsi kecil, sedang, besar dibandingkan dengan porsi aktual. Misalnya diketahui porsi aktualnya adalah 1 piring nasi, tapi subjek selalu konsumsi nasi lebih dari 1 piring, maka ditulis porsinya adalah porsi besar. Ya, jadi ini cara menuliskan formulir ini. Nanti misalnya dia makan nasi ya, dia sarapan nasi. Sarapan nasi di sini. Kemudian porsi acuannya misalnya adalah dia sekali makan nasi itu adalah 200 gram ya, 1 piring misalnya kan, piring 200 gram. Pada hasil pengamatan di hari pertama dia misalnya porsi yang dia konsumsi ini adalah kalau dia konsumsi sama dengan kebiasaan tadi yang kita tanyakan di awal, maka dia termasuk porsinya sedang ya. Berarti dia porsi hari pertama adalah sedang kan, S. Di hari kedua dan seterusnya ini tinggal kita menanyakan apakah yang dia makan itu lebih besar atau lebih sedikit, lebih banyak atau lebih sedikit kita bandingkan dengan porsi acuan ini. Kalau dia lebih sedikit, maka kita tulis dia porsinya kecil, top K ya. Kemudian kalau dia lebih banyak, maka dia porsinya kita tuliskan B, besar ya. Seperti itu. Itu adalah cara mengisi daripada dietary history yang menuliskan riwayat makan ini. Kemudian jika dia tidak mengkonsumsi, maka Anda bisa kosongkan ya, dikosongkan itu isiannya. Kemudian dituliskan apakah ada riwayat diet dengan cara memberikan tanda checklist jika subjek mengaku menjalankan diet tertentu ya, dan juga dapat dituliskan jenis dietnya. Jadi itu tadi, karena ini tergantung tujuan daripada kita melakukan pengukuran riwayat makan ini untuk apa. Kalau misalnya untuk menilai misalnya dia obes, pada orang obes ya tentu nanti ya ini menuliskan riwayat diet ini perlu sekali kita lihat karena ada hubungannya. Kemudian kondisi saat makan, apakah makan bersama teman atau makan di pesta misalnya. Itu juga informasi itu juga perlu untuk kita kumpulkan. Kelebihan daripada dietary history mengidentifikasi riwayat makan aktual pada subjek ya, karena yang kita tanyakan adalah apa yang dia makan ya kan, apa yang dia makan pada saat itu. Kemudian dapat digunakan pada kelompok literasi rendah, sama halnya dengan metode FFQ, karena kita menggunakan metode dengan cara wawancara secara langsung. Kemudian ketepatan dalam membuat daftar bahan makanan atau minuman pada formulir dietary history dan akurasinya, karena porsi, dan akurasi porsi karena bentuk pertanyaannya terbuka. Jadi sekilas kalau kita menanyakan riwayat makan kan orang berpikirnya oh FFQ ya, tetapi FFQ itu dia harus studi pendahuluan, daftar bahan makanan yang paling sering dikonsumsi itulah yang kita jadikan item bahan makanan pada FFQ. Tetapi kalau pada dietary history kita nilai yang dia makan sekarang ke depannya. Kemudian ya tentu saja bahan makanan yang dituliskan itu bukan hanya bahan makanan yang sering dikonsumsi, tetapi semua bahan makanan aktual yang memang atau yang bahan makanan yang benar-benar dikonsumsi oleh responden kita. Kemudian metode ingatan makanan tidak memaksakan konsumen untuk mengingat seluruh makanan atau minuman yang dikonsumsinya dalam 24 jam terakhir. Ya, ingatan dalam metode dietary history itu selalu dikoreksi setiap hari ya, karena ketika Anda datang kan tiap hari sampai selama masa pengamatan itu. Kemudian alat bantu yang digunakan sederhana,
Ini belum dituliskan ini setiap hari. Kemudian terkait dengan kelemahannya, salah satu paling tidak ada 3 kelemahan ya daripada dietary history ini. Yang pertama, pelaksananya memerlukan waktu yang lama. Kemudian ya karena ya minimal 1 minggu kan, ya 1 minggu itu bukan waktu yang singkat. Bisa lebih lama, bisa sampai dalam waktu 1 bulan, kemudian dalam tahunan juga bisa dilakukan dalam berbulan-bulan ya, bisa dalam 1 tahun itu pada bulan-bulan tertentu kita lakukan metode data history. Kemudian memerlukan enumerator yang banyak jika surveinya pada populasi. Ya tentu saja semakin banyak responden atau anggota populasi yang ingin kita ukur, enumeratornya juga makin banyak kita butuhkan. Ya, memerlukan tenaga pengumpul data yang sangat terlatih. Karena pengumpul data yang melakukan metode data history ini adalah sebaiknya orang yang memang memahami kebiasaan atau pola makan daripada masyarakat tersebut. Ya, saya kira ini adalah pengantar kalian untuk bisa memahami data history. Selanjutnya, Anda saya anjurkan untuk membaca penjelasan yang lebih rinci di dalam buku survei konsumsi pangan yang terbitan BPSDM itu, terutama bagaimana cara mengisi daripada kuesioner atau cara isian memahami isian daripada dietary history ini. Saya kira itu untuk pengantarnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Bapak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Ini tadi di dalam PPT-nya Bapak dibilang kalau dalam metode DH tadi dikatakan tidak diperlukan studi pendahuluan yang sistematis. Itu mengapa dia tidak diperlukan, Bapak? Ya, baik. Jadi bahwa begini, studi pendahuluan itu ini terkait dengan kita merumuskan bahan makanan yang akan ditanyakan di dalam kuesioner, ya. Ini ketika kita membandingkan dietary history dengan food frequency, ya. Kita membandingkan dietary history dengan food frequency, ya. Kalau food frequency atau FFQ, kalian kan udah belajar FFQ kan? Item-item pertanyaan, item-item bahan makanan di dalam kuesioner FFQ, itulah harus berasal dari studi pendahuluan yang dilakukan sebelumnya. Jadi kan tunggu saya tunjukkan, model kuesioner FFQ ya. Misalnya adalah, nah gini. Misalnya seperti ini. Misalnya kayak gini. Ini adalah contoh formulir daripada FFQ, ya kan? Bahan makanan, jenis bahan makanan yang ini, pada metode FFQ, ini harus berasal dari studi pendahuluan yang dilakukan sebelumnya. Ya, harus Anda penelitian pendahuluan dulu. Bahan makanan apa yang sering dikonsumsi oleh komunitas tersebut. Kemudian dari survei pendahuluan itu, Anda memasukkan jenis-jenis bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut. Sedangkan pada metode dietary history,
dia pertanyaannya terbuka, dia tidak kita batasi bahan makanan yang dikonsumsi, tetapi dia pertanyaannya terbuka seperti ini. Jenis bahan makanannya atau nama bahan makanannya itu tidak sebatas berdasarkan, kita tidak perlu studi pendahuluan seperti FFQ untuk mengetahui jenis makanan dan bahan-bahan makanan yang dikonsumsi, yang sering dikonsumsi oleh masyarakat tersebut. Ya, kan ini juga terkait dengan seperti kegunaan daripada dietary history itu adalah untuk menilai riwayat konsumsi, ya, untuk menilai riwayat makan, ya, riwayat makan dari subjek secara prospektif. Prospektif itu dia menilainya ke depan. Kalau retrospektif berarti kita menilai ke belakang. Kalau dietary, kalau FFQ kan dia menilai ke belakang, ya, dia selama 1 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir dia seberapa sering mengkonsumsi makanan ini. Sedangkan dietary history dia bukan 1 minggu terakhir, tetapi dari saat ini ke depannya itu kita catat setiap hari dia, atau kita tanyakan setiap hari berapa dia frekuensinya seberapa sering, kemudian porsinya itu termasuk porsi yang besar, yang sedang, atau yang kecil. Jadi studi pendahuluan yang dimaksud di sini adalah studi pendahuluan untuk memasukkan jenis bahan makanan atau jenis makanan ini. Tidak perlu kita survei pendahuluan terlebih dahulu, tetapi kita langsung tanyakan apa jenis makanan yang dikonsumsi oleh responden tersebut. Demikian juga dengan porsi acuannya. Kalau FFQ, dia harus studi pendahuluan dulu untuk untuk menentukan jenis bahan makanan apa yang, atau jenis makanan apa yang harus ditanyakan. Itu di FFQ harus studi pendahuluan dulu, kita skor, kita tentukan bahan makanan yang akan ditanyakan. Tapi kalau dietary history tidak seperti itu, dia tidak kita perlukan studi pendahuluan tersebut. Oke, bagaimana yang bertanya tadi? Iya, Bapak. Sudah mengerti, Bapak. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Bapak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bapak, kenapa kalau di tabel dietary history itu kita harus menulis riwayat dietnya, Bapak? Kenapa tidak seperti yang kemarin-kemarin, Bapak, yang tidak menggunakan ini, Pak? Apa alasannya, Pak? Kenapa kita Bapak, diharuskan, Pak, untuk mengisi di tabel ini, Bapak, di dietary history? Ya, baik. Sabar ya. Baik, tadi pertanyaannya kenapa kita perlu menuliskan riwayat diet. Jadi begini, tujuan daripada dietary history itu adalah menilai riwayat makan daripada seseorang. Ya, tentu riwayat makan itu pada akhirnya adalah akan tercermin dari status gizi daripada seseorang, ya kan? Jadi riwayat makan itu akan mencerminkan status gizi. Jadi salah satu manfaat atau keuntungan yang kita dapatkan dari dietary history adalah kita bisa melihat dari kebiasaan makan atau dari riwayat perjalanan makannya seperti ini, kira-kira ke depannya masalah gizi apa yang akan terjadi. Begitu ya. Jadi ke depannya masalah gizi apa yang akan terjadi. Sedangkan kalau FFQ, dia kan kita mulai dari adanya satu masalah. Ada satu masalah gizi, kita telusuri ke belakang riwayat makannya atau seberapa sering dia mengkonsumsi makanan tertentu,
apakah ada hubungannya dengan kejadian penyakit yang sedang dialami sekarang. Begitu ya, sudah bisa membedakan dulu itu ya. Kemudian pertanyaannya, kenapa kita perlu mengetahui riwayat diet daripada seseorang ini? Ya tentu saja karena kalau kita lihat pola makannya seperti ini, kemudian ke depannya nanti misalnya dia akan menderita penyakit tertentu atau mengalami penyakit tertentu, ya tentu itu ada kaitannya. Siapa tahu dia mengalami penyakit tersebut ada kaitannya dengan diet yang sedang dia lakukan atau yang sedang dia jalani. Seperti itu. Misalnya kan ada diet yang lagi kontroversi sekarang itu adalah apa sih namanya? Diet yang nggak makan sayur itu loh. Diet yang buku yang kontroversi itu. Itu kan kalau dia responden kita ingin tahu bagaimana dia riwayat makannya, tentu selain kita menuliskan apa yang dia makan, kita harus perlu mengisi juga di bagian ini apa diet yang sedang dia lakukan, ya. Kita perlu mengisi juga diet yang sedang dia lakukan ini, ya kan? Apakah dia menjalani atau mengikuti diet atau menjalankan diet yang tidak makan sayur tersebut. Caranya kita cukup berikan keterangan di sini, kita centang, kemudian atau misalnya Anda tuliskan dia misalnya diet apa gitu, mengikuti diet diet rendah, diet tidak makan sayur. Itu saya lupa istilah dietnya. Yang artis itu yang paling heboh sekali nih di jagat orang-orang gizi bahas. Apakah benar tidak makan sayur itu bisa membuat orang kurus, gitu ya? Seperti itu. Bagaimana penanya? Iya, Bapak sudah paham, Pak. Oke, yang lain? Bapak, Ya, silakan. Bapak, saya ingin bertanya di formulir DH itu, Bapak, yang bagian porsi acuan. Oke. Itu Bapak kan kita isi sendiri, kita ambil dari, kita hitung dulu kebutuhannya berapa atau dari kebiasaan makannya, Bapak? Ya, ini kalau yang porsi acuan, ini tidak porsi acuan yang ini kan. Porsi acuan ini Anda tidak perlu menghitung kebutuhannya, ya. Tidak perlu menghitung kebutuhannya, tetapi ini Anda isikan dari kebiasaan daripada orang tersebut mengkonsumsi. Ya, kebiasaannya. Tapi kalau seandainya tidak bisa Anda mendapatkan kebiasaan atau porsi yang paling sering dia konsumsi, Anda bisa menuliskan di porsi ini berdasarkan standar porsi di dalam pedoman gizi seimbang. Ya kan? Kalau standar porsi itu kan misalnya nasi porsinya berapa? Misalnya 100 gram ya, nasi satu porsi 100 gram tuh. Ya kan? Buah satu porsi 100 gram. Tempe satu porsi 40 gram, ya kan? Telur satu porsi misalnya 65 gram. Itu adalah standar porsi acuan. Ini sekedar untuk mendapatkan gambaran secara semi kuantitatifnya. Sehingga dari porsi acuan ini Anda bisa menentukan responden itu makannya lebih sama dengan porsi acuan. Kalau dia sama dengan porsi acuan, berarti dia sedang. Kalau dia lebih banyak daripada porsi acuan, maka dia porsinya berarti yang dikonsumsi besar ya, B. Kalau dia lebih sedikit dibandingkan porsi acuan, maka dia kecil ya. Kita tuliskannya kecil. Anda bisa buka di buku PPSDM itu, ada contoh daripada formulir kuesioner dietary history yang sudah diisi. Atau saya ingin tunjukkan contohnya seperti ini. Contohnya adalah
Ya, contohnya seperti ini. Anda bisa lihat, ini adalah yang dikonsumsi oleh, misalnya di hari pertama nih. Jadi di hari pertama itu, Anda hari pertama dilakukan wawancara untuk mengetahui apa yang sering dikonsumsi oleh subjek seluruhnya, bukan hanya dari hari kemarin, tetapi pada hari-hari biasanya. Jadi itu untuk kita tentukan porsi acuannya, porsi acuan yang ini. Ya, kemudian dengan demikian hari pertama diperoleh informasi semua jenis hidangan yang sering konsumsi subjek dalam sepekan terakhir. Kemudian bentuk ya, sehingga di hari pertama ini kita sudah lihat ini di hari pertama pengamatan ini dia mengkonsumsi nasi kecil, porsinya kecil, berarti ini artinya dia mengkonsumsi nasi lebih sedikit atau kurang dari 200 gram ya, maksudnya dia konsumsinya porsinya itu dia lebih sedikit atau kurang atau di bawah dari 200 gram. Kemudian dia makan ikan masak bandeng, 1 porsi 70 gram. Ini kan kalau ikan kan porsi kan paling 40 gram kan satu potong itu, tapi ini 80 gram. Kenapa 80 gram? Karena ini mencerminkan kebiasaan. Kebiasaan daripada responden kita itu dia biasanya makan ikan, sekali makan itu 1 porsi dia anggap sekitar 70 gram karena ukurannya mungkin besar kan. Sehingga dia makan porsinya sedang, berarti dia makan ya sama dengan porsi yang kebiasaan yang dia makan itu. Demikian juga misalnya dia mengkonsumsi ini jeruk sedang, berarti sama sekitar 70 gram dia makan jeruk itu. Jadi porsi acuan ini yang kita ambil adalah kebiasaan makan ya daripada responden itu, kebiasaan makannya. Kemudian porsi yang dikonsumsi adalah kita membandingkan dengan porsi acuan. Kita bandingkan dengan porsi acuan apakah lebih besar, lebih banyak, lebih sedikit atau sama dengan. Kalau sama dengan ya berarti dia porsi sedang. Kalau dia lebih sedikit berarti dia porsi kecil. Kemudian kalau dia porsi besar, lebih banyak, maka dia porsinya besar. Ini contoh pengisian untuk hari pertama ya. Hari pertama seperti ini. Nah, bagaimana kalau sudah sampai hari ke-7 dan seterusnya, hari kedua sampai seterusnya, ya isiannya sudah seperti ini. Anda bisa lihat, porsi yang dikonsumsi ini adalah hari kedua dan seterusnya. Anda sudah bisa lihat nih, bahwa di hari pertama dia makan, nasi, hari pertama porsi kecil, kemudian hari kedua dia porsinya sedang, ini ya, misalnya ya, contohnya nasi nih, yang ini. Misalnya yang ini. Anda bisa lihat, nasi di hari, tadi kan yang saat pertama tadi ini masih kosong kan? Masih kosong yang ini. Yang ini kan, ini baru hari pertama, ya kan? Ini baru hari pertamanya. Kemudian di hari kedua, ini sudah sampai hari ke-7 ya. Di hari pertama tadi dia porsinya kecil, berarti dia kurang dari 200 gram dia makan itu. Kemudian di hari kedua, dia makan nasi, porsinya sedang. Berarti ini sama dengan perkiranya sekitar 200 gram juga. Kemudian di hari ketiga dia makan nasi lagi lebih sedikit, kecil lagi, lebih kecil lagi. Lebih sedikit lagi, berarti dia kurang dari 200 gram. Demikian seterusnya. Kemudian ini yang 250 ini menunjukkan frekuensi atau berapa kali dia mengkonsumsi porsi kecil selama hari pengamatan ini. Misalnya, berarti kan kecil dia 2 kali. Ini 2 kali, ada yang ini, yang ini dan ini kan 2 kali porsi kecil. Kemudian sedang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kali. Demikian cara pengisian daripada kuesioner dietary history.
Kemudian penafsirannya itu, ya Anda bisa baca di buku ini lebih lengkap tafsirannya. Ini ada porsi kecil, porsi sedang. Ya, ini adalah output. Nah, pertanyaan selanjutnya kan, nah bagaimana kalau seandainya hasil akhir daripada riwayat makan itu? Interpretasi atau narasi dari riwayat makan seseorang itu bisa Anda tuliskan seperti ini, ya, seperti ini. Ini adalah contoh daripada narasi riwayat makan daripada seseorang, ya. Contoh riwayat makan Tuan S. Ini tadi ya, dari hasil kuesioner yang sudah terisi itu, Anda bisa narasikan, misalnya, keteraturan waktu makan Tuan S adalah sangat baik, karena makan secara teratur pada pagi, makanan selingan, makan siang, dan makan malam. Ya kan? Kelengkapan komponen bahwa Tuan S memiliki komponen makan yang lengkap, dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah. Makanan kepatuhan pada diet juga baik dan tetap memiliki kegiatan makan di luar rumah. Ini adalah contoh deskripsi atau interpretasi dari hasil data pengamatan yang kita kumpulkan di dalam riwayat makan atau dietary history tadi. Dietary history juga ini bisa kita olah, atau ini bisa juga kita olah secara secara kuantitatif untuk mendapatkan asupan. Ya, untuk mendapatkan asupan bisa juga karena kita sudah dapat porsinya, kemudian sekali makan itu berapa banyak, itu kan bisa kita olah juga untuk mendapatkan asupan, tetapi ya recall yang kita lakukan 24 jam atau menggunakan food waging itu jauh lebih jauh lebih akurat ya untuk mendapatkan asupan harian daripada responden kita. Saya kira itu untuk pertanyaan satuan porsi acuan ini. Ya, Bagaimana Bapak. penanya? Jelas? Iya, jelas Bapak. Makasih Bapak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak, saya mau bertanya, Bapak. Ya, silakan Nadia. Bapak, saya mau bertanya tentang formulir dietary history tadi itu, Bapak. Kan Ya. di situ di formulir ada dia bagaimana tadi itu formulir itu? Nah, ini Bapak, kan ada minggu pengamatan 1, 2 sampai minggu ke-7 kan Bapak? Ya, Terus ke-7. isi formulirnya kalau misalnya makan pagi dari hari pertama, 2, 3 dan seterusnya itu beda-beda yang dia makan, Bapak. Bagaimana Bapak isi formulir? Iya, kalau dia beda-beda, contohnya adalah misalnya saya tunjukin aja yang ini ya. Ya, Bapak. Yang di buku yang ini. Ini adalah contoh pengisian daripada formulir dietary history yang sudah lengkap nih. Ini kan dia beda-beda nih. Contohnya tadi yang dia makan nasi tadi. Ini beda-beda nih, dia makan nasi kan, makan pagi kan, makan pagi, dia sarapan nasi. Standar porsinya atau porsi acuannya itu adalah 200 gram. Ya kan? 200 gram atau 1 piring. Pada hari pengamatan pertama, dia tertulis ini datanya K. Artinya, orang ini makan nasi ketika sarapan pagi itu dalam porsi yang lebih sedikit atau kurang dari 1 piring ini. Tidak seperti piring biasanya yang dia makan. Ya kan? Di hari ini untuk hari pertama. Di hari yang kedua, ternyata dia makan nasi itu, dia sarapan nasi itu sama atau sekitar 200 gram seperti dia makan pada hari biasanya. Sehingga tertulis di sini yang diisikan dengan porsi sedang. Ya. Demikian juga seterusnya ini, K kecil, S. Kalau dia lebih banyak atau lebih banyak dari porsi acuan,
maka diisikan adalah besar. Misalnya gini. Misalnya yang ini ya. Ini ada dia makan apa nih, pepaya ya. Dia selingan pepaya. Ini dia selingan pepaya, di hari pertama dia tidak makan pepaya. 0. Kalau dia tidak makan, kita kosongkan dia. Ya. Kalau dia sama sekali tidak mengkonsumsi, kita kosongkan. Ini kan ceritanya kalau kita lihat formulirnya ini, berarti responden ini makan pepaya itu nanti pada hari ke-6 dan hari ke-7 pengamatan. Hari ke-6 dan hari ke-7 pengamatan. Sementara di hari pertama sampai dengan hari ke-6, apa hari ke-5, itu dia tidak kosong nih, kosong di sini kan. Isian pepayanya kosong, itu artinya dia tidak mengkonsumsi. Kemudian di hari ke-6 dan hari ke-7 dia makan pepaya, ini porsinya besar. Berarti dia yang dia makan itu adalah lebih besar dari atau lebih banyak dari porsi yang biasanya dia makan. Yang biasanya dia makan itu 100 gram. Tetapi ternyata di hari ke-6 hari ke-7 ini dia makannya lebih banyak. Dia lebih besar porsi yang dia makan itu. Dia makan pepayanya maksudnya ya. Ya, Bapak. Begitu maksudnya. Iya, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Oke, kalau sudah tidak ada, sekarang saya ingin memberikan tugas. Minggu lalu kan nggak ada tugas kan? Saya ingin memberikan tugas. Tugas Anda adalah Anda coba melakukan simulasi. Ini tugasnya per kelompok aja ya. Kelompoknya nanti sudah pernah bagi kelompok di sini? Belum, Bapak. Oke, yang bagi kelompoknya adalah Sipen saja ya. Sipen bagi kelompok. Ya, Pak. Sipen nanti bagi kelompok. Tugasnya adalah kalian masing-masing kelompok coba membuat simulasi daripada dietary history ya. Kalian buat simulasi pengisian formulir dietary history berdasarkan diri masing-masing ya. Itu tugasnya. Tugasnya boleh dikerjakan per kelompok, tetapi nanti mengumpulkannya tetap per orang ya. Berkelompok maksudnya silakan didiskusikan per kelompok gimana cara mengerjakannya, tetapi dikumpulkannya tetap per orang. Ya, yang dituliskan itu di masing-masing anggota kelompok adalah riwayat makan daripada dirinya masing-masing ya. Yang berkelompoknya ini hanyalah kalian mendiskusikan bagaimana cara pengisian atau cara penggunaan daripada dietary history. Lebih lengkapnya untuk penjelasan itu kalian bisa lihat ya di buku kalau ada penjelasannya misalnya yang ada tiba-tiba kalian mengerjakan tugasnya ada yang belum jelas, kalian boleh bertanya ke saya. Kalian juga boleh langsung buka di modul survei konsumsi pangan itu materi dietary history halaman 191 sampai 234 ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Bapak, ini dilakukan selama 7 hari, Bapak? Ya, selama 7 hari. Jadi waktu pengumpulannya nanti 2 minggu ke depan ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?